Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Hafid, mahasiswa Universitas PGRI Kanjuran Malang, program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep penanaman modal mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Naim MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Kali ini saya akan mempresentasikan yang pertama, pengertian konsep penanaman modal, jenis penanaman modal dan asas penanaman modal. Pengertian penanaman modal. Penanaman modal atau investasi adalah kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha atau proyek yang produktif baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau UU PM Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pasti teman-teman nggak asing lagi dengan istilah penanaman modal atau istilah kerennya adalah investasi. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis penanaman modal. Pertama, penanaman modal atau investasi yang pertama berdasarkan subjek. Yang nomor 1, personal investment. Ini penggunaan kekayaan individual untuk menjalankan suatu usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Termasuk dalam personal investment ini antara lain adalah penggunaan modal oleh petani untuk menggarap lahan oleh petani, pedagang untuk membuka warung, atau penanaman modal perseorangan atau investment. Ini dapat pula berupa penggunaan kekayaan individual untuk memasukkan sahamnya ke perusahaan-perusahaan, baik dengan mendirikan perusahaan secara langsung maupun dengan memilih perusahaan-perusahaan yang maju dalam bidangnya. Yang kedua, enterprise investment. Penanaman modal oleh perusahaan dengan menggunakan bagian laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, kan tetapi digunakan untuk memperluas usahanya atau untuk membuka cabang baru. Yang ketiga adalah public investment atau penanaman modal negara. Yang terakhir, penggunaan kekayaan negara untuk menjalankan usaha tertentu dengan membentuk BUMN ataupun BUMD. Selanjutnya, investasi berdasarkan bentuknya ada 3. Yang pertama adalah direct investment atau penanaman modal secara langsung. Ini memberi kewenangan kepada investor untuk secara langsung mengontrol jalannya perusahaan di mana modalnya ditanam dan langsung pula menanggung risiko atau untung rugi dari penanaman modal tersebut. Yang kedua, portfolio investment. Yakni penanaman modal yang tidak memberi kewenangan kepada pemilik modal untuk mengontrol jalannya perusahaan, tetapi yang bersangkutan secara langsung menanggung risiko atau untung rugi dari penanaman modal itu. Yang terakhir atau yang ketiga adalah indirect investment atau penanaman modal tidak langsung. Penanaman modal ini dilakukan secara kredit sehingga si penanam modal atau kreditur pada asasnya tidak mengontrol jalannya perusahaan dan tidak pula menanggung risiko atas untung ruginya perusahaan itu.
Pihak kreditur sebagai investor hanya mengharapkan si debitur dapat mengembalikan pinjaman beserta bunganya menurut waktu yang telah disepakati bersama. Dan kreditur tidak mau tahu apakah kegiatan usaha milik debitur memperoleh keuntungan atau tidak, walaupun debitur mengalami kerugian di dalam usahanya. Kreditur tetap akan menagih kredit yang telah diberikan beserta bunganya. Yang terakhir, jenis penanaman modal berdasarkan negara asal. Ada dua, ini foreign investment atau penanaman modal asing. Ini orang asing atau orang luar negeri menanam modal di negeri kita. Yang kedua, domestic investment atau penanaman modal dalam negeri. Investor dalam negeri juga menanamkan modalnya di dalam negeri juga. Oke, sangat mudah sekali bukan? Enggak bang, ampun bang. Yang terakhir adalah asas dan tujuan penanaman modal. Dalam Undang-Undang 1945 akan ditemukan di dalamnya asas-asas hukum yang relevan baik terhadap hukum perdata maupun dengan hukum bisnis dan hukum penanaman modal, yakni asas kesatuan dan persatuan, asas negara hukum, asas persamaan, asas keadilan, asas kerakyatan, asas kemanusiaan, asas kekeluargaan, asas keseimbangan, asas kebebasan yang bertanggung jawab, asas demokrasi ekonomi, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas kepentingan nasional, dan yang terakhir asas kepastian hukum. Dan tujuan menanamkan modal atau investasi adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal antara lain adalah untuk 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, 2. Menciptakan lapangan kerja, 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang keempat, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, yang keempat, meningkatkan kapasitas dan yang kelima, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, yang keenam, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, yang ketujuh, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu tadi adalah pembahasan mengenai tujuan tentang penanaman modal. Dan yang terakhir kesimpulan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau UPM dalam Ketentuan Umum Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha negeri, dan atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal negeri atas bidang usaha perusahaan diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang perubahan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena manusia tidak luput dari salah dan dosa. Al-insanu mahalul khoto' wa nisyan, anjay. Oke, untuk saran silahkan komentar di bawah. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.